Oke, balik lagi di kebun bersama saya Mike. Kita bahas lagi mengenai gengsi. Ya, saya punya pengalaman menarik sih. Sebenarnya saya mau membahas ini lebih lanjut, tapi sekarang kita pembukaannya aja ya. Jadi, gengsi. Kebetulan saya rencananya akan menikah beberapa bulan lagi. Dalam pernikahan itu pasangan saya diminta untuk membuat baju yang simple, ya. Jadi baju weddingnya itu di bawah lutut panjangnya. Nah, dalam perjalanan untuk membuat baju itu ternyata banyak sekali perlawanan. Ya, saya bilang perlawanan karena mereka berusaha mengubah ide kami sebagai pasangan untuk menggunakan baju yang seperti Cinderella. Mungkin kalian tahu ya, Cinderella yang gaunnya panjang, lebar untuk ballroom dan sadansi. Jadi saya buka dulu alasan pertama kenapa saya memilih baju pengantin yang simple. Pertama adalah lebih ekonomis. Kedua, lebih mudah bergerak. Dan ketiga, bisa dipakai lagi nanti di acara-acara selanjutnya. Kalau bentuk Cinderella, ada yang mau pakai ke wedding orang lain? Saya yakin nggak ada. Ya, nah, oke. Baju yang simple ini mendapat perlawanan, katanya nanti apa bedanya sama bridesmaids? Kami tidak pakai bridesmaids. Kami ini groom and brides. Tidak ada bridesmaids. Kita menikah berdua saja, nggak perlu bawa maid. Oke? Nah, terus ada lagi yang bilang, ya nanti kalah sama tamunya. Oh, itu tergantung perspektif ya. Kalau menurut kami, orang-orang yang pakai baju seperti Cinderella itu masih berada di zaman kolonial, zaman penjajahan, zaman kawin paksa. Nah, buat orang-orang seperti kami yang sudah di zaman modern, yang hidup dengan kebebasan, freedom dan freedom of speech ya, berekspresi. Kami mengekspresikan kebebasan itu dengan berpakaian yang menurut kami nyaman dan sopan. Ya itu juga sulit untuk menjelaskan ke mereka, tapi ya kita akan buktikan. Tapi ada satu sosial eksperimen yang saya akan coba, nanti hasilnya juga akan saya posting. Kira-kira begini sih, kalau sampai nanti ada yang tanya kenapa kalian menggunakan gaun yang pendek untuk pernikahan, saya sudah kompakin, kita bilang aja ini tren baru dari Eropa dan Amerika. Jadi kalian masa sih nggak tahu baju panjang itu hanya untuk yang kuno gitu, untuk yang klasik. Itu trennya tren zaman mamah kamu atau nenek kamu dulu ya. Karena kita tahu beberapa orang kenalan kita ya yang di Indonesia ini kebanyakan tidak akan cari tahu kebenaran berita tersebut. Mereka akan langsung, ya percaya ini adalah tren baru dari Amerika. Dan mungkin ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya baju pengantin itu akan jadi pendek dan simple. Ya mungkin karena gosip yang kita ciptakan ya. Kita lihat aja. Itu kita sebut dengan monkey see, monkey do. Ya, percobaannya itu sudah terkenal sekali, banyak orang yang melakukannya. Ya. Terus ada satu hal lagi yang dalam perdebatan tapi nggak nyambung sama baju pengantinnya sih, tapi masih berhubungan dengan pernikahan. Nah, waktu bikin undangan itu kan ditanya, kenapa sih kalian nggak mau pasang gelarnya? Padahal dua-duanya sudah S2. Saya cuma jawab gini sih, simpel. Yang nikah tuh orangnya, bukan gelarnya. Jadi gelarnya nggak perlu ikut di dalam lembar undangan. Sesudah orang tua kami akhirnya, kenapa nggak gelar sayang? Ya sudahlah. Mereka sudah paham. Yang bikin undangannya juga melakukan perlawanan, minta kita pasang aja. Ya, kita bilang enggak deh. Buat kita punya gaya sendiri. Jadi please, untuk wedding ini jangan dipaksakan. Semuanya kita pengen punya value yang sesuai dengan value kita ya. Kita akan bicara soal value di video berikutnya. Jangan lupa yang sudah nonton di share ke temennya, kasih jempol, like ya. Yang mau kasih komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu lagi nanti.